Siap? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Salam. saya alhamdulillah saat ini berada di kampus Universitas Sains Al-Quran di Kali atau Unsik di Kalibata Wonosobo. Saat ini alhamdulillah saya mendapatkan amanat dari guru-guru kami, khusus Maulana Habib bin Yahya untuk menuliskan sejarah guru Al-Quran di Nusantara yang beliau dengan judul As-Suraya Al-Munawwir fi Indonesia. Di antara yang saya teliti, salah satunya adalah guru kita semua, Kiai Haji Muntaha Asy'ari, yang mana diriwayatkan bahwa sebagaimana tertulis dalam buku dari Ustadz Samsul Munir Amin, biografi Kiai Muntaha Al-Hafidh, bahwa diriwayatkan memang Kiai Muntaha ini memang awalnya memang lahir di sini, kemudian belajar di Banjarnegara di Madrasah Darul Ma'arif. Lalu kemudian selanjutnya beliau belajar khusus tentang tahfidz menghafal Al-Quran kepada sosok Kiai Haji Usman bin Abdul Rashid. Berdasarkan penelusuran kami ketika kami beberapa kali ke Kaliwungu di Kendal, Kiai Usman ini adalah putra dari Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid itu seorang pengusaha yang cukup terkenal saat itu, yang mana kemudian karena memang usahanya lancar dan sampai mengekspor sampai dunia Arab, akhirnya banyak di antara putra-putra beliau yang kemudian dikirim ke Arab. Salah satunya adalah Kiai Usman bersama dengan adiknya Kiai Badawi. Kita memang belum tahu betul siapa guru-guru dari Kiai Usman, cuma berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kiai Baduhun, putra Kiai Badawi, bahwa Kiai Usman itu ngajinya bareng dengan Kiai Badawi, adiknya beliau. Yang mana Kiai Badawi nanti punya murid Kiai Yusuf Junaidi yang mendirikan pesantren ilmu Al-Quran di Ciumas Kabupaten Bogor, yang saat ini saya alhamdulillah mendapat amanah untuk ikut mengajar di sana. Kiai Usman itu diriwayatkan punya guru namanya Syekh Abdullah Ibrahim Hamdu As-Sinar. Diriwayatkan Syekh Abdullah Ibrahim Hamdu As-Sinar itu seorang ulama dari Sudan. Sinar itu dari Sudan, yang mana kemudian mengajar di Madrasah Al-Falah di Makkah Al-Mukarramah. Dan di situ insya Allah Kiai Usman itu kemudian belajar di Mekah bersama dengan salah satu gurunya adalah Syekh Abdullah Ibrahim Hamdu As-Sinar. Tapi insya Allah saya akan konfirmasi ulang karena insya Allah saya juga akan diagendakan bertemu dengan Gus Nizam, yang mana beliau cucu dari Kiai Usman yang pernah belajar di sini. Selesai dari Kiai Usman di Kaliwungu, kemudian Kiai Muntaha melanjutkan rihlah intelektualnya ke Kerapia. Karena saat itu dikenal sosok Kiai Haji Munawwir bin Abdul Rashid, yang mana beliau lahir 1875 dan wafat 1942. Yang mana kemudian beliau dikenal sebagai guru besar qiraat yang ada di Indonesia. Saya kurang tahu betul berapa lama belajar di sana, tapi wakilah memang dikatakan bahwa Kiai Muntaha sudah khatam ketika Kiai Usman. Jadi bahasanya ketika ngaji ke Kiai Munawwir itu tetap barukan. Kiai Munawwir sendiri diriwayatkan beliau belajar di Mekah dikatakan 21 tahun, mulai 1888 sampai sekitar 1909. Dan mendirikan Kerapia 1911. Di antara guru-guru Kiai Munawwir yang masyhur yang tercantum dalam sanad, salah satunya yang kami dapatkan dari berbagai murid-murid beliau seperti Kiai Arwani Amin, Kiai Haji Umar Kempek, Kiai Haji Umar Abdul Manan, tercantum nama Syekh Yusuf Hajar Ad-Dimyati. Di mana Syekh Yusuf Hajar itu memang tarjimnya belum kita temukan siapa beliau, tapi kitab beliau sampai sekarang masih ada di maktabah atau perpustakaan Makkah Al-Mukarramah dengan judul Zurun Nadid fi Al-Fadhi Quranil Majid, insyaallah seperti itu. Nah kemudian Kiai Munawwir kemudian pulang ke tanah air dan kemudian melintih dari Pondok Kerapia, dan disitulah kemudian karena begitu harum nama Kiai Munawwir menyebabkan Kiai Muntaha setelah belajar kepada Kiai Usman itu belajar kepada Kiai Munawwir. Yang menarik, Kiai Usman itu punya adik tadi saya sebut Kiai Badawi. Kiai Badawi juga di Mekah pernah bertemu dengan Kiai Munawwir. Kemudian akhirnya suatu ketika beliau pernah mengantarkan adiknya untuk ikut ngaji ke Kerapia. Selesai mengaji ke Kerapia, kemudian rihlah intelektualnya Kiai Muntaha dilanjutkan di pondok pesantren perguruan Islam Termas. Disebut perguruan Islam karena yang belajar di situ bukan hanya santri tapi kiai-kiai. Karena saya punya daftar di situ, salah pengasuhnya adalah Kiai Dimyati yang menjadi guru dari guru kita semua Kiai Muntaha. Itu daftar kiai-kiai yang belajar kepada Kiai Muntaha itu luar biasa. Sebut saja Kiai Ali Jali Maksum, Kiai Muntaha, termasuk Kiai Asad Sabsul Arifin dan beberapa kiai-kiai yang lain. Sampai Kiai Hamid Pasuruan mengatakan 90% santrinya Kiai Dimyati itu jadi kiai semua, termasuk guru kita semua.
Lah, tentang Kiai Dimyati, yang mana beliau adalah adik kandung dari Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponggolo. Beliau belajar di Mekah, belajarnya selain yang belajar utamanya adalah kakaknya sendiri namanya Syekh Mahfud Termas. Nah, Syekh Mahfud Termas itu bukan hanya dikenal sebagai kepakaran dalam ilmu hadis, yang mana termasuk beliau juga pakar juga dalam ilmu fikih karena beliau adalah murid dari Said Abu Bakar Syato. Syekh Abu Bakar Syato itu nanti punya cucu namanya Syekh Bakar Syato yang juga dimakamkan di Kaliwungu, gak jauh dari makamnya Kiai Utsman. Lah, ternyata Syekh Mahfud Termas juga dikenal sebagai ahli qiraat. Di antara guru qiraat yang beliau masyhur adalah tercantum Syekh Muhammad Asy'arbini Ad-Dimyati, yang dari situ kemudian beliau bisa menunjukkan kitab namanya Bunyatut Thalabah Syarah Thaibatul Nasyr. Tapi juga beliau punya murid guru namanya salah satunya adalah Syekh Amin Ridwan Al-Madani. Lah, inilah yang kemudian sanad ini diturunkan kepada adik kandungnya tadi namanya Kiai Haji Dimyati, yang mana kemudian Kiai Muntaha ketika belajar ke Dimyati selain belajar ilmu syariat sebagai fikih juga belajar ilmu Al-Quran kepada Kiai Dimyati. Maka disinilah kemudian ketika kami mendapatkan salah satu naskah sanadnya Kiai Dimyati dari murid beliau namanya Kiai Haji Muhammad bin Sulaiman dari Surakarta, maka akhirnya kita disebutkan sanadnya Kiai Muntaha itu dari jalur Kiai Dimyati, dari Syekh Mahfud Termas, dari Syekh Amin Ridwan Al-Madani. Walhasil kesimpulannya sementara ini kami punya pandangan bahwa guru kita semua Kiai Muntaha bisa sebesar ini membangun pesantren Al-Asy'ariyah, membangun termasuk unsik ini kalau tidak tanpa guru-guru beliau yang sebenarnya bersama sebagai ilham Rasulullah SAW itu tidak akan bisa. Dan ilmu sanad ini sangat penting karena berbicara pada apa yang disampaikan oleh seorang tabi'in ketika muka Abdul bin Mas'ud, al-isnadu minaddin laula isnad laqala ma syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama, tanpa sanad orang akan ngomong semaunya. Dan kita bisa lihat kebesaran yang ada di Al-Asy'ariyah ini, kebesaran yang ada di sosok Kiai Muntaha ini tidak terlepas dari sosok gurunya. Maka dari situlah insyaallah ya ikhtiar ini akan kami lanjutkan terus karena ini belum final. Semoga ikhtiar ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.